Terima kasih karena telah mengeluarkan saya. Hah? Kamu siapa? Aku Jin, penunggu kelas ini. Terus, namamu siapa? Kamu nanya? Kenalin, aku Jin Deva. Hah? Deva? Kok kayak jenengku sih? Hei, ku beri 3 permintaan. Aku pengen kelas yang nyaman. Isok kak? Gampang itu. Wow, sejuk banget. Hei, ojo kesuwen. Permintaan kedua. Aku mau prestasi yang banyak. Oke. Wow, banyak banget guys. Ada 1, 2, 3, 4. Hei, ayo, malah cengenges. Permintaan ketiga. Iya ya Jin, sabar Tala. Jadi apa ya Jin ya, aku tuh gak enak ya bilangnya. Jadi tuh sebenarnya ya Jin, aku tuh pengen jadi ketua IPM. Hah? Ketua IPM? Hah, mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya jumpa lagi sama Pak Nur dan Siril dalam acara Ngobras Menyambut Pagi. Ngobrol asik menyambut pagi. Nah, pagi kok disambut? Ya pastinya lah, karena kita pada pagi hari ini merasa sehat walafiat, kemudian siap melaksanakan tugas, siap belajar, siap mengajar, pokoknya siap semuanya. Gimana Ril? Openingnya Pak Nur bagus kan? Keren Pak. Keren ya? Keren ya. Yang opening seperti ini yang bisa cuma Pak Nur aja ya. Apa namanya itu, opening penuh kesombongan. Oke, dan hari ini hari keberapa ini Ril? Hari keberapa apanya? Untuk ujian. Ya, tinggal 1 hari besok kan? Iya. Nah, ini menjelang akhir-akhir ujian. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Siril ya. Siril ini kan nilainya tinggi, ya gitu kan. Akademiknya tinggi, gitu kan nilainya. Wes, jangan merendah, Ril, jangan merendah. Nah, kemudian gimana sih caranya kamu belajar? Terus semangat apa kamu itu belajar? Oke, cara aku belajar ya Pak ya. Kalau aku tuh tipe yang bukan belajar kayak berjam-jam lama banget, tapi aku tipe yang belajar tuh 1 jam 2 jam cukup. Yang penting tuh tak pahami. Jadi cara aku belajar tuh, aku tuh bikin kayak catatan ulang gitu loh Pak. Jadi dari buku tuh aku ambil catatan ulang, habis tuh ya aku belajar dari situ, dan aku tuh nyalin ke, tahu nggak sih Pak, kan sekarang ada AI ya kan, aku kasih ke ChatGPT, terus aku minta buat bikin soal, jadi aku latihan dari soal-soal itu kayak gitu. Oke. Iya, dan memang ini kenapa saya harus wawancara dengan Siril, bertanya ini ke Siril ya, karena memang nilainya ini tinggi begitu. Kamu kalau misalnya ya membaca sama mendengarkan itu lebih cepat masuk yang mana? Lebih cepat masuk yang sebenarnya kayak dua-duanya juga bisa, cuma kayaknya ya aku tuh lebih bisa membaca, tapi kalau mendengarkan juga bisa gitu loh Pak. Tapi aku tuh lebih oke lagi kalau misal itu kayak diajarin tapi aku juga baca kayak gitu. Jadi aku bisa paham, cuma lebih paham lagi kalau misal mendengarkan sambil membaca gitu. Oke, jadi mendengarkan kemudian membaca ulang gitu ya. Nah, ini mungkin agak beda dikit dengan cara atau gaya belajarnya Pak Nur ini, Ril. Kalau Pak Nur ini lebih cenderung kepada mendengarkan ya. Jadi ketika dulu waktu sekolah itu guru menerangkan di depan kelas, itu Pak Nur memang memperhatikan dengan seksama. Ya sudah, itu belajarnya. Kemudian di rumah itu ya apa ya? Dia ingat lah, insya Allah ingat dalam waktu dekat gitu kan. Tapi dalam waktu lama lupa. Kalau dulu memang sempat nilainya Pak Nur bagus-bagus, sekarang suruh mengingat-ingat udah lupa. Oke, kemudian kalau belajar di rumah, biasanya kamu ini disuruh nggak sih belajar itu? Apa memang dengan kerelaan hati? Oh, ini memang tugas saya. Ini gimana ini? Jujur ya Pak ya, kalau aku tuh belajar lebih ke kalau les.
Dan aku lebih kayak belajar setiap hari itu kalau apa sih, kalau ujian. Kalau ujian tuh aku jelas belajar setiap hari, dan walaupun nggak disuruh aku tetap belajar kalau ujian. Tapi kalau hari-hari biasa tuh kayak kadang udah muak banget sama pelajaran. Jadi aku nggak yang kayak inisiatif belajar gitu. Jadi kayak aku di kelas itu sudah memahami, terus di rumah itu kayak cukup kalau les gitu-gitu aja. Oke. Nah ini Pak Nur ada satu cerita Ril ya. Jadi temannya Pak Nur ini kan belajar di sekolah gitu kan, terus bacanya itu dikeraskan. Misalnya ya, yang dimaksud dengan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang misalnya seperti itu ya. Itu dia yang baca, yang ngeraskan dia, yang paham Pak Nur. Kenapa? Karena pendengarannya Pak Nur ini ya orang kan beda-beda ya. Jadi sekali mendengarkan itu biasanya itu langsung ingat gitu loh ya. Jadi Pak Nur itu merasa terbantu ketika ada teman-teman itu belajar dengan cara membaca terus dikeraskan seperti itu. Jadi nanti kalau kamu belajar itu tolong dikeraskan ya di dekatnya Pak Nur. Kamu nggak paham, insya Allah Pak Nur paham. Ada siapa nih? Kaisa. Coba sini Kaisa. Ini Kaisa ini pura-pura nggak lihat, dikira ya Allah. Kaisa, ini gaya belajarmu ketika di rumah itu seperti apa dan seserius apa kamu untuk belajar? Kalau gaya belajarku di rumah kemarin malam itu lagi mood pakai musik Pak. Oh lagi pakai musik. Sesuai moodku sih Pak. Oh, sambil dengerin musik. Iya. Sebelumnya itu aku sempat ngerasa kayak nggak fokus gitu kalau pakai musik. Tapi kemarin malam tuh mood banget pakai musik, jadi pakai musik ya fokus. Ya seserius apa kamu kalau belajar? Aku kemarin kan dikasih latihan soal, aku jawabin satu-satu sampai itu banyak banget Pak, sampai 2 lembar. Paham? Serius paham. Iya. Harus paham dong Pak. Iya. Terus kamu kalau di rumah itu belajarnya itu nunggu disuruh atau memang kesadaranmu sendiri? Oh ini tugas saya, ini untuk masa depan saya, atau gimana? Kesadaranku sendiri sih Pak. Kebetulan orang tua itu juga kerja, jadi kan juga nggak ada yang ngingetin sih Pak di WA gitu. Oke, terima kasih Kaisa ya. Semangat ya. Kaisa, ya posisi Lili ini. Kaisa. Oh, ini dari SD El Haq. Iya begitu ya? Sudah ada belum adik kelasmu yang daftar sini? Kenapa? Sudah ada belum adik kelasmu yang daftar? Pak kalau nggak salah. Oh 1. Oh iya. Lama-lama jadi banyak. 1 jadi 2 kan gitu kan. Terus nanti jadi 3, jadi 4 jadi gitu. Oke, tetap semangat Kaisa ya. Oke, luar biasa. Dan memang gaya belajar orang itu macam-macam. Ada yang mendengarkan musik itu bisa langsung masuk pelajarannya. Nah, kalau Pak Nur seserius apa? Seserius yang Pak Nur senengi, Pak Nur tekuni, gitu aja. Simple aja, iya. Kalau nggak disenengi, ya nggak usah ditekuni gitu loh ya. Tapi jangan gitu. tapi Pak Nur seneng semua, Ril, kecuali 2, bahasa Inggris dan matematika. Kenapa nggak suka bahasa Inggris? Bahasa Inggris kan Iya, jadi gini loh, kan kampungnya Pak Nur dulu kan di pedesaan, Ril ya. Jadi Pak Nur itu menganggap, wah nggak mungkin lah nanti itu bisa bisa berguna bahasa Inggris itu begitu. Kalau matematika itu karena di desa. Jangan kamu bayangkan seperti di sini, Ril. Kalau di sini kan bahasa Inggris begitu penting dan zaman sekarang itu kan begitu penting. Pada waktu Pak Nur di desa itu nggak bisa membayangkan seperti itu gitu ya. Kemudian kalau matematika ini angka semua, dan Pak Nur itu merasa ini kok mudah gitu loh. Jadi gak seneng gitu loh ya. Nah itu uniknya Pak Nur seperti itu, mudah, terlalu mudah matematika itu. Oke, Ril, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya pelajaran apa sih yang urut-urutannya ya? Kan ada 13 mata pelajaran. Urut-urutannya, ayo diurutkan 1 sampai 5 aja. Yang paling kamu sukai? Oke. Yang paling aku sukai pertama itu kayaknya ya Pak, aku pertama IPA, habis itu bahasa Inggris, habis itu PPKN, terus apa ya? Habis PPKN apa Pak? Indonesia.
nggak begitu suka Pak aku bahasa Indonesia Pak. Ada pelajaran apa lagi sih Pak? IPS, habis itu baru MTK gitu. Ini kalau Pak Nur urut ya, kalau Pak Nur sendiri ya, ini kan pelajaran itu ada 13. Pak Nur ini yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Nah, itu dipastikan nilai bahasa Indonesianya tidak boleh kalah sama teman-teman, harus paling atas. Yang nomor 2 itu ada pelajaran PKN, dulu namanya PMP, itu nilainya harus tinggi. Kemudian ada apa lagi ya, yang ketiga itu ada bahasa Jawa, ada kesenian daerah, ada PSPB, tahu PSPB? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ini pelajaran sejarah. Bukan, IPS ada sendiri, kemudian PSPB itu ada sendiri. IPS itu dulu dipecah menjadi 3 Ril. Ada ekonomi koperasi, ada geografi, dan ada apa ya dulu ya? Lali Ril. Ada tiga bener. Sejarah. Itu. Terus kemudian dalam perkembangannya sejarah itu dijadikan sendiri Ril. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa itu. Oke. Kemudian bagi mata pelajaran yang kamu senangi Ril, itu apa yang kamu lakukan? Kemudian pelajaran yang tidak kamu sukai, nah itu ya, itu apa yang kamu lakukan? Yang aku senangi ya Pak, kan tadi aku suka IPA ya Pak. Jadi kalau misal IPA gitu, aku tuh berusaha buat kalau misal ada ujian atau apa gitu, sama yang kayak Pak Nur tadi, nilaiku harus lebih tinggi dari teman-temanku. Jadi aku belajar ekstra buat pelajaran itu. Kalau yang nggak aku suka, sebenarnya Pak, aku nggak sukanya pelajaran itu tetap berusaha tak pahami. Jadi nggak sukanya aku entah karena gurunya, entah karena apa, itu tuh pasti tetap aku berusaha supaya aku tetap harus bisa ini, gimana pun ini juga penting gitu loh Pak. Jadi aku tetap berusaha untuk bisa pelajaran itu juga. Oke. Jadi prinsipnya sederhana guys, suka atau tidak suka kepada pelajaran kamu harus tetap bisa. Ini sama dengan prinsipnya Pak Nur. Pak Nur nggak suka bahasa Inggris, nggak suka matematika dulu ya, itu harus bisa. Dan dulu bisa Ril, sekarang nggak bisa. Itu ya. Dan Pak Nur sudah melupakan semuanya. Oke, kemudian sebenarnya pentingnya belajar itu sebenarnya sepenting apa sih Ril? Kita ini kok harus belajar gitu kan? Ada orang tua yang sampai memberikan stimulus ya, rangsangan kepada anaknya. Kamu kalau nilai matematik kamu 90, nanti bapak belikan iPhone misalnya. Sepenting apa sebenarnya belajar itu? Sebenarnya ya Pak, menurutku ya belajar itu penting untuk masa depan kita, karena gimana pun masa depan kita tuh pasti ada kaitannya dengan salah satu mata pelajaran itu kan. Terus kalau belajar di rumah gitu ya, itu tuh untuk lebih memahami lagi. Cuma kalau pendidikan di Indonesia kan gak begitu apa ya Pak ya. Kalau misal di luar kan kata Pak Nur ya, kata Pak Nur itu di luar itu kita sekolah dan belajar itu untuk menyelesaikan masalah hidup. Kalau misal di Indonesia itu untuk menyelesaikan masalah apa Pak? Angka. Ya, untuk menyelesaikan angka. Jadi angka apa? Menyelesaikan soal. Ya, menyelesaikan soal, benar. Menyelesaikan soal. Jadi kayak sebenarnya yang penting di hidup kita itu untuk menyelesaikan masalah hidup kita sendiri, gimana kita cara problem solvingnya kayak gitu Pak. Oke. Jadi ini Pak Nur ulangi sekali lagi ya. Jadi pendidikan di Indonesia ini kata Dr. Solihin Fanani yang pernah mengisi motivasi di Mugaru itu ya, pendidikan di Indonesia ini hanya untuk mengerjakan soal. Tetapi kalau di Jepang, di Korea, itu pendidikan itu dirancang untuk menyelesaikan masalah hidup. Nah, ini kelihatannya masalah hidupnya banyak sekali nih. Oke, Moy, pertanyaan buat Amoy, agak ke depan Moy. Nah, ini ya, gaya belajarmu itu seperti apa? Mata pelajaran yang paling kamu tekuni itu apa sebenarnya? Yang paling aku suka itu pelajaran IPA Pak. Ya. Terus gaya belajarnya yang seperti apa? Gaya belajar, kamu cara belajarmu di mana?
Ya cara belajar aku tuh mungkin ya biasanya kalau belajar kayak gitu aku biasanya baca-baca gitu Pak, dari buku baca-baca atau aku tandai yang penting-penting gitu. Terus pokoknya aku pelajari, aku amati, atau paling aku nggak paham itu biasanya aku itu apa namanya nanya ke Google Pak, atau Brainly gitu biar lebih paham gitu Pak. Oke. Ini kamu belajar di rumah itu karena kesadaran atau karena disuruh atau dipaksa sama orang tuamu? Kadang aku pengen belajar sendiri, kadang disuruh gitu. Sesuai mood lah Pak. Ini berarti ini kurang stabil ini ya Moy ini. Oke Moy, ini apa ini Moy? Sarapan Pak, belum sarapan. Sarapan apa itu? Ricis. Wah istimewa, luar biasa. Oke semangat Moy ya. Terima kasih Moy. Nah kalau kita belajar tentunya bukan kita saja yang belajar ya, ada teman-teman kita juga yang belajar dan itu bisa jadi menjadi pesaing kita. Nah ketika kita mendapatkan nilai 90, teman kita mendapatkan nilai 91, itu kan biasanya ada yang udah biasa, itu kan dia memang pinter, kita biasa. Nah ini kalau Cyril gimana? Melihat temannya yang berpotensi untuk menjadi pesaingnya, itu kalau kamu gimana? Ini aku jujur aja, kalau misal aku lihat temanku nilai di atasku tuh aku kayak kadang ngerasa kayak kenapa nilaiku kok nggak bisa di atas dia. Jadi aku nextnya bakal berusaha buat nilaiku lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman yang berpotensi jadi sainganku itu udah aku jadiin saingan Pak. Jadi kalau emang sekali dia nilai lebih tinggi itu bakal tetap jadi sainganku, tapi saingannya secara sehat gitu Pak. Oke. Dan ini kalau menurut Pak Nur itu ya, justru kita ini kalau hidup ya itu membutuhkan saingan. Dengan pesaing itu kita akan lebih berusaha bersungguh-sungguh kan begitu kan. Jadi kalau Pak Nur ini dulu di sekolah ini, ayo siapa yang bisa ngelawan saya. Jadi gimana ya? Kalau dibilang sombong ya mungkin sebagian orang menganggap sombong, tetapi bagi Pak Nur sendiri ini adalah motivasi gitu loh ya. Misalnya Pak Nur begini, siapa yang bisa mengalahkan bagusnya tulisan saya? Pada waktu itu saya nantang teman-teman, ayo sopo sing iso ngalahno tulisannya Pak Nur gitu kan. Sampai sekarang belum ada. Ini namanya ayo gitu loh, biar seru hidup itu gitu loh. Lah kalau nggak ada saingannya kan ya enak aja kan begitu. Nah kalau pengalamanmu di SD maupun di SMP ya, ini ya saingan, ini masalah saingan ini ya, gimana? Apakah misalnya kamu kalah saing misalnya ya, ini jaraknya ini terlalu jauh begini atau dikit-dikit aja? Oke, sebenarnya aku cerita dulu ya Pak. Dulu aku SD, aku ini udah pernah cerita waktu siaran juga, tapi udah agak lama. Jadi dulu Pak, waktu SD aku kan punya sahabatku ya Pak, sahabatku dekat, dan aku dari awal sahabatan sama dia sampai lulus itu aku selalu saingan sama dia. Siapa namanya? Nahda. Oh Nahda. Jadi dia kalau pasti ranking 1-2 itu pasti aku atau dia. Jadi aku sama dia itu kayak saingan tapi tetap temenan Pak. Jadi saingannya itu kayak kadang nilai dia di atas aku, tapi nilainya nggak sejauh itu, dan aku berusaha untuk naikin nilaiku. Jadi buat berikutnya nilaiku tuh pasti lebih di atas dia. Jadi sebenarnya kalau saingan itu menurutku tuh penting banget, karena kalau misal nggak ada saingan kita tuh malah merasa cukup aja, jadi nggak berkembang Pak, kayak gitu. Dan kayaknya kalau di mana-mana itu ya, dari zaman ke zaman, mungkin dari kakek neneknya Pak Nur itu ya, biasanya circle itu kan berdasarkan apa namanya, kesesuaian diri kita dengan orang lain gitu kan. Sing pinter kumpul pinter, biasanya seperti itu. Sing cantik-cantik kumpul cantik-cantik, sing gak cantik kumpul gak cantik-cantik, biasanya seperti itu kan ya. Biasanya kan itu kok otomatis kan begitu kan. Nah kalau kamu gimana Lil? Apakah di sekolah ini kamu juga ini aku tak berteman sama ini karena apa? Karena dia itu pintar misalnya, atau gimana? Oke. Kalau pertemananku ya Pak, kalau aku sih nggak peduli ya. Maksudnya kalau misal temanku dia nggak pintar atau nggak ini atau nggak itu, aku nggak masalah temenan sama dia. Jadi aku tuh bisa temenan sama siapa aja. Cuma
kadang yang bedain kalau misal kadang kayak aku lebih dekat sama temen ini, aku lebih dekat sama temen ini gitu-gitu, itu tuh lebih ke obrolannya. Jadi obrolannya entah lebih masuk sama yang ini atau lebih asyik sama yang ini gitu. Tapi kalau emang ada temen yang kayak mau temenan sama aku juga welcome aja gitu. Oke. Kalau Pak Nur ini malah seneng gumpul sama yang apanya ya nggak pintar gitu. Jadi Pak Nur itu merasa saya kok pintar sendiri gitu. Tapi dulu itu kalau ada classmate atau ada lomba-lomba Ril, itu kan cerdas cermat ya, ada soal lemparan, ada soal ini Pak Eko Daniel, terus kemudian ada soal rebutan dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Pak Nur itu sangat seru sekali. Dan ketika kita itu tidak diunggulkan, itu malah justru kita itu harus menghambur-hamburkan nilai. Misalnya soal rebutan, kalau salah misalnya dikurangi nilainya 100 kan begitu kan. Nah, itu Pak Nur malah menghambur-hamburkan. Nah, itu resepnya menang seperti itu. Kita tuh harus jumawa. Jadi soal belum selesai, gitu kan, ngatung dulu. Cek. Iya, arguce mau menang gak iso jawab. Wes, oke. Tapi teman-teman yang lain itu sudah pada deg. Ya, itu membuat membuat takut atau nyalinya lawan kita itu menjadi ciut seperti itu. Kemudian gini Ril, kamu ini kan cita-citanya jadi guru ya. Dokter Pak. Loh jangan, ini Pak Nur sampaikan ini di sini ya. Kamu nggak pantas jadi dokter. Kamu pantasnya jadi guru. Lu bener itu. Kalau jadi dokter Ril, ya coba sih kamu kepengen jadi dokter tak? Kenapa alasannya? Sebenarnya kalau alasannya itu nggak tahu ya, ini alasannya kayak bener-bener masuk atau enggak, tapi dulu Pak waktu zaman Covid, dulu cita-citaku bener jadi guru Pak. Terus kalau zaman Covid dilihat-lihat kan dokter kan juga berjasa Pak. Terus kalau waktu kelas 5-6 tuh dipikir-pikir juga kayaknya dengan realita kehidupan ini dokter tuh lebih oke gitu menurutku ya Pak. Ini menurutku. Dan karena itu aku pengen jadi dokter. Dan juga aku tuh pengen jadi dokter pertama di keluargaku, karena di keluargaku tuh guru sudah ada, tentara udah ada, dan pengusaha juga udah ada, yang belum ada dokter gitu Pak. Oke. Pertanyaannya, ini Pak Nur ulang-ulang ya. Pertanyaannya, kalau kamu jadi dokter, nah, misalnya besok itu kamu jadi dokter kan, dokter praktek siril, ngono ya, dokter umum. Iya loh, ini pertanyaan penting ini, ada dokumentasinya ya. Kalau misalnya Pak Nur sakit berobat, nah berobat ke kamu misalnya, ini membayar atau tidak? Ini akan dicatat oleh sejarah ini. Duh Pak, kalau kayak gini kan nggak tahu ya Pak ya. Kalau misal sekarang dengan kondisi sekarang mungkin iya, tapi nggak tahu lagi kalau kedepannya gitu loh Pak. Kan kadang kalau misal dokter kan kerja di bawah rumah sakit. Nah kalau ini praktek. Oh praktekku sendiri ya. Boleh tak gratisin. Oh iya, dan anak-anak yang bercita-cita pengen jadi dokter itu selalu Pak Nur tanya, kalau Pak Nur sakit berobat ke kamu gratis apa enggak? Kan begitu kan? Ya itu. Kalau Pak Nur dulu juga begitu Ril, juga ditanya begitu. Pak Nur kan nge-MC dulu ya. Itu. Nah, iya, gini, gurunya Pak Nur dulu begini. Nur, besok nek upamane awakmu kuwi dadi MC, aku ngundang kowe kon dadi MC, bayar apa ora? Pak Nur saya jawab, enggak bayar Pak, gratis, tis. Loh kenapa seperti itu? Ya enggak apa-apa, biar agak sombong dikit lah ya, enggak perlu uang. Udah kaya. Iya gitu. Caf. Nah ini ada Cafia ya. Cafia ini nilainya juga tinggi-tinggi, bahasa Jawa dulu. Pak Nur tanya, dapat berapa? Aduh, dapat berapa ya Pak? Antara 95 atau enggak 100, soalnya saya lupa Pak. Dulu itu ada yang nilainya 95, ada yang nilai 100. Itu antara Al-Islam atau enggak bahasa Jawa. Tapi enggak ada yang di bawah 95 waktu itu. Oke. Gaya belajarmu itu seperti apa, Cap? Kalau gaya belajar, saya itu bukan tipe orang yang belajarnya mati-matian gitu, enggak Pak. Saya itu tipe orang kalau belajar yang akademis gini ya Pak, saya itu tipe orang yang harus
Harus ada kayak istirahatnya. Soalnya otak saya tuh kadang kalau overload terlalu sering dipakai itu udah nggak bisa kemasukan data atau pokoknya yang lain. Jadi emang harus ada istirahatnya. Tapi nge-lag. iya benar. Jadi saya tuh kalau belajar kadang baca, habis itu ngerjain soal, habis itu kayak diulang kembali, direview kembali, mau itu diucapin, terus kayak apa. Terus saya tuh kadang-kadang itu suka tiba-tiba ke orang tua atau ke temen itu memberi informasi dari buku atau pelajaran yang saya baca. Jadi kayak tiba-tiba ya lagi ngomongin apa, terus aku tiba-tiba nge-mention, kamu tau gak sih kalau misalnya ini tuh lurus gitu Pak. Oke, jadi ilmu yang kita pelajari kemudian kita ucapkan itu akan menempel di pikiran kita itu jauh lebih kuat gitu ya Cap ya. Oke, jadi gini, Pak Nur kasih tahu ya, ini rahasia kita aja bertiga ya. Tapi pakai mic. Iya, tapi pakai mic nggak apa-apa, jangan anu ya. Kemudian gini loh, temannya Pak Nur tuh begini, kamu sudah belajar belum? Enggak, aku gak belajar aku. Lah apa mambengi itu loh, apa jenis gak iso turu, aku gak iso belajar. Ternyata dia itu nilainya bagus pada waktu itu. Kemudian Pak Nur tanya, wawamu itu gak belajar? Aku aslinya sinau, cuma kan ini bentuk strategi saya untuk mengalahkan teman-teman. Jadi ada orang itu, iya bener. Kemudian ada yang lomba gitu kan, lomba. Kamu udah belajar belum? Belum. Pura-puranya itu belum, dia itu belum siap itu loh. Padahal semalam itu enggak tidur belajar dia. Oke, Zap, yang paling kamu serius itu belajar apa? Apa ya Pak? Jadi saya itu serius itu di bidang yang kemungkinan besar sampai masa depan akan saya tempuh Pak. Yeah. Jadi kalau itu punya rencana mau ke bagian yang ke medisnya Pak. Saya itu nanti bukan di dokternya tapi iya pokoknya di bidang IPA. Bukan. Kok gak dokter? Bukan. Enggak. Saya itu apa ya Pak? Kalau jadi dokter itu sebenarnya bisa sih Pak, cuman kayak masih belum membulatkan tekad gitu. Saya itu membulatkan tekadnya itu kalau nggak di bidang teknik laboratorium medis atau nggak di teknik atau ilmu biomedis Pak. Jadi nanti saya majunya itu ke bidangnya ada IPA sama matematika begitu. Oke, kamu di bidang medis ya, tapi nggak mau jadi dokter. Ini jadi dokternya. Kamu jadi asistennya ya, Cap. Periksa. Oh dok begini. Oh ini obatnya ini gitu. Siapkan obatnya. Oke. Cap, Pak Nur ini gini loh, real. Ini Pak Nur ungkapkan berkali-kali ya. Capia di kelas 7 itu Pak Nur tuh merasa iki Capia iki iso apa enggak gitu loh ya. Untuk di presenternya itu kan. Ngomongnya bisa atau enggak? Kayak ragu-ragu kayak apa? Kok kelas 8? Begitu kelas 8 itu kok lost gitu loh. Pak Nur kaget loh. Capia iki kok ini sebenarnya apa ya Cap? Kenapa kamu kok bisa begitu? Kenapa? Ada mungkin ya Pak, ada itu apa sih namanya, kayak sesuatu dari adaptasinya saya Pak. Soalnya saya tuh kemarin sebenarnya saya udah pernah mention sih Pak, saya tuh pernah tes IQ yang di Mugaru itu Pak. Itu kan ada kayak tes kemampuan juga, kemampuan sosial itu. Nah di adaptasinya saya itu C Pak. Oh C, wah. Jadi itu kayak itu ibu saya tuh sampai oh iya sih jelas kamu loh waktu 1 tahun di Mugaru lo gini wah sih pasti itu adaptasimu jelek gitu. Bener sekali, adaptasi 1 tahun habis itu gitu Pak. Oh iya adaptasinya C. Mungkin kalau Pak Nur ini kalau dites misalnya malah iso D atau E tambahan, ya nggak tahu, bisa saja gitu kan. Kalau adaptasimu apa nilaimu Nil? Aku nggak ingat Pak. Kalau aku nggak ingat Pak, jujur Pak. Jadi aku nggak tahu nilaiku berapa. Cuma ini aku merasa aku sendiri itu aku kalau beradaptasi itu nggak butuh waktu selama itu. Cuma ya rata-rata lah. Kalau yang misal nggak sampai kayak Kak Caf yang setahun dan nggak sampai sebulan juga gitu. Ya beneran Safia itu kamu dulu kan akrabnya sama Zaira Safia. Padahal gini, iki Zaira ini Safia, iya memang gitu. Terus akhirnya di kelas 8 itu nggak tahu padahal kok apa namanya itu kok bisa ya gitu, heran juga gitu loh ya. Oke, jadi biar bagaimanapun yang namanya belajar akademik itu penting ya Safia.
non akademik juga penting gitu kan. Pokoknya belajar itu penting intinya itu. Walaupun kamu tidak suka sama pelajarannya, tapi kamu harus bisa gitu ya. Karena apa? Karena kamu berada di lingkungan yang tepat. Apalagi di Mugaru, guru-gurunya selalu siap untuk menjawab semua pertanyaanmu. Semua yang kamu inginkan akan dibimbing di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Terima kasih Cam ya. Oh, buat Cam itu Cam. Ini bekal, Pak. Oh, bekal. Oke Cam, terima kasih Cam. Oke, Muga Lover semuanya, ini sudah jam. Kalau kemarin kan buka HP. Nah, sekarang ini kan ada jam baru ini ya. Pemberitahuan ini ada jam baru. Ini pemberian dari seseorang ini ya. Pokoknya terima kasih ya yang melihat tayangan ini. Kalau pengen mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang memberikan ini ya. Jamnya siapa? Kak Namira. Oh iya, Namira. Mir, terima kasih Mir ya. Jam tangannya bagus sekali. Ini udah Pak Nur pakai ya. Iya. Dan yang lain ditunggu juga. Iya parah ini ya. Dan sekarang jam, loh, tepat loh jamnya itu. Jam 7 kurang 15 menit. Nah, itu artinya sampai di sini dulu perjumpaan kita, ngobrol-ngobrol asiknya. Semoga obrolan kami pada pagi hari ini menginspirasi ya. Dan perlu Pak Nur beritahukan bahwa obrolan seperti ini, pagi hari seperti ini cuma ada di Mugaru, yang lain tidak ada gitu kan. Yang lain mungkin kepengen lihat, saya itu kepingin seperti di Mugaru, ya salah dewi gak sekolah di Mugaru kan begitu, makanya nggak ada. Oke, sampai di sini dulu, kita akan jumpa lagi di ngobras berikutnya, dan tentunya dengan siswa-siswi bintang tamu yang pastinya sangat menginspirasi ya, termasuk Cyril ini menginspirasi Pak Nur ini ya, datang pagi-pagi. Kenapa? Tapi wajahnya tadi lesu tadi ya. Ini ada sesuatu nih. Kena angin apa nih? Oke, akhirnya saya Pak Nur dan aku Cyril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.